Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami hendak bersyukur buat anugerah-Mu dan kasih-Mu untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu, untuk darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan lubuk hati kami, kehidupan kami, untuk darah Yesus yang menjagakan keluar dan masuk kami, untuk darah Yesus yang melindungi kami sepanjang minggu ini, di tengah maraknya corona yang semakin menjadi-jadi pada saat ini. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, untuk anugerah Tuhan, untuk pertolongan Tuhan sampai dengan pada hari ini. Saat kami akan mendengarkan firman Allah, kami mohon Roh Kudus mencelikkan mata rohani dan telinga rohani kami, dan kami mau duduk diam seperti Maria menikmati firman Allah. Pekerjaan iblis yang membuat kami tidak fokus, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap firman Allah. Karena firman-Mu berkata, aku mengetahui segala pekerjaan-Mu. Aku berjalan di tengah-tengah kaki Dian. Engkau sekarang sedang berjalan di tengah-tengah umat-Mu. Dan Engkau melihat kami pada saat itu, pada saat ini juga. Dan sebab itu kami persembahkan waktu ini kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, kita akan masih tetap tinggal berdiri. Kita akan baca kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Hanya 4 ayat saja. Mari kita akan baca bersama-sama Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Ini adalah tulisan Yohanes, di mana Allah sendiri berbicara untuk menunjukkan ada 7 kriteria jemaat di dunia ini yang menggambarkan keadaan kita secara pribadi sebagai gereja Tuhan atau sebagai komunitas. Mari kita akan baca ini, Wahyu 2 ayat 8, 1, 2 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa beringat, hendaklah ia mendengarkan apa yang akan dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah faithfulness, saudara. Faithfulness, ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika kita melihat film-film, sinetron-sinetron, ya, baik itu Indonesia, baik itu dari India, baik itu dari Turki, dari mana-mana, saudara, kalau kita lihat nilai kesetiaan di akhir-akhir zaman menunjukkan bahwa nilai kesetiaan hampir-hampir pudar. Bahkan dikatakan akan susah menemui orang yang setia. Akan susah melihat orang yang setia kepada pasangannya. Akan susah menemukan pelayan yang setia. Akan susah melihat apa saja, saudara, orang yang setia baca firman, orang yang setia berdoa, orang yang setia ibadah. Saudara, nilai kesetiaan sudah menjadi pudar, saudara, ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita akan lihat berikut ini dari tulisan Kamus Bahasa Indonesia, berkata demikian. Apa itu pengertian kesetiaan, ya? Ketika saya cari-cari apa itu kesetiaan, nampaklah gambar yang apa, saudara? Saling berpegangan tangan. Wah. Ketika cinta masih membara, ya kan? Kalau bisa pegangan tangan terus gitu, ya kan? Kemanasannya pegang tangan terus gitu. Pengen tetap sama-sama terus, saudara. Tetapi saudara, ketika akhirnya masuk ke dalam satu nikah rumah tangga, pegangan tangan juga sudah tidak ada.
Ya, kesetiaan juga sudah mulai pudar. Film-film itu menunjukkan apa, saudara? Ketika ada masalah langsung tinggalkan rumah, langsung diusir, langsung seperti itu, saudara. Itu dunia. Tetapi mari kita akan lihat apakah kata firman Tuhan tentang kesetiaan dan bagaimana Tuhan melihat nilai kesetiaan itu bagi gerejanya Tuhan, dan betapa pentingnya kesetiaan itu sampai akhir. Pengertian kesetiaan di sini dikatakan itu apa, saudara? Orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh pada janji. Orang yang berpegang teguh pada komitmennya. Orang yang patuh, orang yang taat, saudara. Itulah makna pertama dari kesetiaan. Jadi kalau dia sudah menjadi seorang pelayan anak muda, pelayan sekolah minggu, pelayan musik, apa saja saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, maka dia akan pegang komitmen itu. Apapun yang terjadi, dia akan tetap lakukan pelayanan itu dengan setia. Ketika dia punya komitmen untuk berdoa dan baca firman, maka waktu yang sudah disisihkannya, misalnya komitmennya itu adalah setiap jam 7 malam setiap hari, maka yang lain akan disingkirkannya untuk dia tetap berpegang teguh di dalam jam doanya. Itulah kesetiaan. Ya. Dan kesetiaan itu juga berarti tetap, saudara. Berarti berbicara apa? Konsistensi. Konsistensi. Dan dikatakan teguh hati. Walaupun beratnya ujian cinta, tetap kita katakan dia pasangan yang terbaik. Walaupun ada ujian cobaan iman saudara dalam mengikut Yesus, engkau akan berkata, aku tetap ikut Yesus. Walaupun mengalami sakit penyakit, maka dia akan katakan, aku akan tetap ikut Yesus. Seperti Paulus, dia sampai berkali-kali, 3 kali dikatakan. Kalau istilah 3 kali dalam Alkitab berarti extremely, artinya sungguh-sungguh. Artinya saya melihat lebih dari 3 kali, saudara. Dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan penyakitnya, tapi Tuhan bilang cukuplah. Tuhan gak jawab sembuhkan dia. Tetapi kita lihat Paulus berkata, dia tetap konsisten, dia tetap setia, dia tetap melayani Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita akan baca kitab Filipi, dia bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Orang yang setialah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Amin. Orang yang setia dalam pernikahan yang akan melihat berkat anak cucu, saudara. Orang yang setia di dalam pekerjaannya, orang yang setia di sekolah nih, setia mengerjakan apa dikerjakan PR sama guru, ya. Walaupun susah, walaupun berat, walaupun bosan seperti itu, maka dia akan tetap lakukan. Dan orang yang demikian, yang tetap setia itu, saudara, akan beda nilainya. Bahkan nanti ketika dia sudah ada di dunia kerja, itu akan beda, saudara. Nah, saudara, kita akan lihat di sini. Kita yang pertama, saudara, di dalam Wahyu 2 ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Apa pandangan Tuhan tentang kesetiaan? Nah, yang pertama ini, ayo kita baca sama-sama. Satu apa? Kesetiaan adalah karakter Kristus. Kesetiaan adalah karakter Kristus, saudara. Ada ayat yang dikatakan, dia adalah Allah yang setia. Dia yang berjanji adalah setia. Dia tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Itu artinya dia setia, saudara. Amin. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau berada, Tuhan Yesus katakan, pergi beritakanlah Injil, dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Artinya dia Allah yang setia. Dan kita akan mengerti, maka karakter Kristus adalah setia. Kalau karakter Kristus yang kita sebut Bapa kita, siapa di sini anak Tuhan? DNA kita dengan DNA Bapak kita secara kandung beda atau sama, saudara? Sama. Makanya nanti ada, saya pernah khotbah like father like son.
Sehingga kalau misalnya bapaknya atau mamanya ada keriting, pasti keturunannya ada yang keriting. Tapi kalau keriting dua-dua tiba-tiba lurus rambutnya, saudara. Ya, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita menyebut Bapa kita itu adalah setia, artinya karakter kita juga sebagai anak Tuhan juga harus, halo? Bilang dulu kiri kanan, anak Tuhan kan? Setia. Setia artinya apa, saudara? Tidak mut-mutan. Tidak lihat angin timur, angin barat, angin utara, angin selatan. Kalau mau baru oke, kalau enggak ya enggak. Itu namanya tidak setia, saudara. Ya. Nah, saudara, kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 8, di situ dikatakan firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kasih Allah itu komitmen, setia, saudara. Sejak diciptakannya dunia ini, saudara, makanya dikatakan dari awal sampai akhir kesudahan zaman, Dia adalah Tuhan. Dialah satu-satunya Tuhan, saudara. Dia yang setia dari awal sampai dengan akhir. Tidak ada Allah yang lain selain daripada Dia, saudara. Ya. Dan tidak ada pertolongan yang lain, tidak ada keselamatan yang lain yang engkau akan bisa melihat ujian cinta itu kecuali Yesus, saudara. Karena kesetiaannya itu, walaupun dia mengalami goncangan, walaupun dia mengalami penderitaan untuk sampai ke kayu salib, tapi dia karena Allah yang setia, apapun yang dialaminya, saudara, begitu berat ketika dia harus mengemban visi keselamatan bagi dunia, tapi karena dia Allah yang setia, dia menyelesaikannya di kayu salib. Bisa nggak saudara bayangkan seandainya kemanusiaan Yesus itu berkata kepada Bapaknya, karena dia 100% manusia, 100% Allah. Di tengah jalan langsung dia katakan, "Gak jadilah Tuhan, berat kali rupanya. Aku dipermalukan, digantung di kayu salib, aku dihina, aku dibuang, aku ditinggalkan, orang-orang yang sudah kukasih makan tinggalkan aku, murid-muridku sendiri yang bersama-sama dengan aku tinggalkan aku, gak jadi deh Tuhan." Bisa nggak kita bayangkan bagaimana kehidupan kita akhirnya masuk di api neraka? Nah, saudara yang terkasih, di dalam Wahyu 1 ayat 5 berkata, saudara, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Nah, saudara ya, dan dari Yesus Kristus ya, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. 1 Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan, Ia adalah setia dan adil. Artinya apa? Saya mau sampaikan, kalau engkau bertemu dengan calon pasanganmu, kalau dia tidak memiliki karakter Kristus, saya menjamin orang itu tidak akan bisa setia bagi pasangannya. Halo? Tidak mungkin. Saudara bisa saksikan sendiri di sinetron-sinetron. Saudara bisa saksikan sendiri di dalam dunia nyata. Orang yang tidak memiliki karakter Kristus, orang yang tidak memiliki hadirat Tuhan, roh Allah di dalamnya, tidak mungkin setia. Mungkin di depan engkau setia, tapi di belakang dia bisa main mata, kedip-kedip. Tapi akhirnya ketahuan. Kedua, kita lihat di sini dalam Wahyu 2 ayat 9. Tuhan berkata begini, Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Yang kedua, Tuhan sedang bicara kepada jemaat yang di Smyrna, yaitu apa? Tuhan tahu kesusahan kita. Amin, saudara. Tuhan tahu kesusahanmu untuk engkau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tahu pergumulanmu untuk engkau tetap setia melayani Tuhan. Tuhan tahu kesusahanmu, strugglemu untuk mengatur waktu untuk tetap setia kepada Tuhan.
Tuhan tahu, saudara. Dan Tuhan bilang juga, aku tahu kemiskinanmu. Artinya Tuhan mengerti ketidakberdayaan kita untuk melakukannya. Tapi kita berusaha untuk setia. Dan ini, saudara, ini luar biasa. Karena Allah kita, Bapa kita adalah setia, maka Dia juga ingin melihat di dalam kita. Karena kita adalah baiknya Tuhan. Dia ingin melihat apa yang ada di dalam hatimu, apa yang menggerakkan engkau dalam melayani, apa yang menggerakkan engkau dalam berumah tangga, apa yang menggerakkan engkau dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu. Adakah kesetiaan di situ? Saudara, ketika kita baca, mari kita akan baca ini dalam Alkitab sehari-hari, berkata demikian. Aku tahu betapa banyak penderitaan kalian bagi Tuhan. Dan aku tahu tentang semua kemiskinan. Tetapi kalian memiliki kekayaan surgawi. Aku tahu fitnah orang-orang yang menentang kalian, yang mengaku dirinya orang Yahudi, anak-anak Allah, padahal bukan, karena mereka menyokong pekerjaan iblis. Jemaat Smyrna adalah mengalami goncangan, yaitu ada kelompok orang-orang Yahudi yang seolah-olah dia percaya Yesus, padahal enggak, saudara. Tapi mereka dikatakan jemaah yang menyokong pekerjaan iblis, yang tidak percaya sebenarnya. Mereka mengalami tantangan itu di dalam gereja ini, saudara. Ya. Tetapi saudara, kita lihat di sini, aku tahu banyak penderitaan kalian untuk Tuhan. Aku tahu semua kemiskinan. Tuhan sedang bicara. Walaupun mungkin engkau secara fisik berkekurangan, tapi Tuhan sedang mengingatkan, halo, kamu itu memiliki kekayaan surgawi. Untuk engkau tetap setia di dalam Tuhan. Nah, apa maksudnya ini? Tuhan melihat kesetiaan engkau dan saya, gerejanya Tuhan. Yaitu di sini, saudara, saya mencatat yang pertama adalah di dalam Matius 5 ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita akan baca Matius 5 ayat 10 sampai dengan 11. Apa dikatakan di sana? Ini adalah pengajaran Tuhan, ya. Ketika dia masih ada di bumi ini, dia berkata apa, saudara? Ya, 1, 2, ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu Tuhan sedang berkata, aku tahu kesusahanmu. Itu Tuhan sedang berkata, engkau bisa berbahagia walaupun dalam kesusahan. Itulah kesetiaan. Tapi kalau engkau sedikit saja difitnah, langsung engkau undur, itu namanya enggak setia. Ada kesusahan sedikit, ada trouble sedikit, ada clash sedikit, langsung undur, langsung kecewa, langsung putus asa, itu namanya tidak setia. Bagaimana pula tiba-tiba ada orang berdiri di depanmu, angkat senjata, ikut Yesus, apa sangkal Yesus? Pasti otomatis, belum lagi dia bertanya, engkau satu langsung bilang menyangkal Yesus. Karena perkataan sedikit saja engkau sudah tidak setia. Ya. Nah, ingat firman Tuhan minggu yang lalu, saudara, di mana Tuhan bicara kepada jemaat yang di Efesus. Ketika kita sudah mulai hilang kasih yang mula-mula, pastilah juga kita tidak akan bisa setia. Karena ketika orang hilang kasih mula-mula, di situ sudah ada sungut-sungut, di situ sudah ada hitung-hitungan, di situ hanya rutinitas, di situ tidak ada lagi yang menggerakkan, passion itu tidak ada lagi. Maka saudara, lama-lama kalau terpelihara, maka orang itu akan bisa hengkang, bisa tidak setia dan meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kalau nikah rumah tangga, suami atau istri sudah tidak punya lagi kasih mula-mula, ingat firman Tuhan minggu lalu, saudara, maka saudara percayalah, itu tinggal tunggu titik saja untuk mereka akhirnya punya pil dan wir. Pria idaman lain, wanita idaman lain, ya. Nah,
Saudara yang kekasih, kemudian Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu. Yang kedua, Tuhan bilang, aku tahu juga kemiskinanmu. Ya. Nah saudara, tetapi ayat itu berkata bahwa engkau miskin tetapi engkau kaya sebenarnya. Kekayaan surga itu melebihi dari yang engkau pikir kekayaan secara dunia, saudara. Kita seringkali menilai kekayaan itu dari apa, saudara? Wah, berapa mobilnya? Bagaimana perhiasan yang dipakainya? Bagaimana handphone yang dipakainya? Berlomba handphone, saudara. Bisa beli handphone 12 juta, berapa juta, padahal makan pun Senin Kemis. Rela hutang, kredit, sehingga setiap bulan bunyi dit. Kita seringnya melihat di situ, sehingga kita sering akan punya alasan untuk mengatakan, bagaimana Bu, nggak bisa aku ke gereja, nggak ada ongkos. Padahal kalau pergi pesta, wah bisa. Mau pesta adat, mau acara yang lain, bisa ada ongkos, saudara. Tetapi ketika datang ke rumah Tuhan, gak ada ongkos. Tapi kalau beli bakso yang lebih besar dari ongkos, ongkosnya cuma mungkin jadi 5.000, bakso berapa? Lus? 30.000, bisa ada. Saudara, hari ini Tuhan sedang bicara. Tuhan ingin melihat dari apa yang ada padamu, maukah engkau tetap setia? Dan Tuhan melihat itu adalah ketika dia melihat di bait Allah, di dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4, kita akan baca ini. Ada seorang janda miskin yang dia membawakan persembahannya. Dan dia bukan orang yang kaya, tapi dia memberi dengan sepenuh hati dia. Dan dia tidak hitung-hitungan, dia belajar memberi. Dan Tuhan juga melihat ada orang yang memberi juga dengan banyak, tapi tidak dengan sepenuh hati. Tuhan bilang apa? Mari kita baca ini. Lukas 21 ayat 3 dan 4. Dia berkata apa? Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan tidak menuntut engkau memberikan semua nafkahmu, tapi begini saudara, bagaimana kita merespon kasih Tuhan, bagaimana kita menghormati Tuhan, dengan kita mau bayar harga memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita sering meminta Tuhan memberkati, Tuhan berkati aku ini ya, Tuhan berkati aku ini, aku sekolahku, pekerjaanku, begini-begini ya Tuhan. Tetapi saudara, untuk ke gereja saja kita tidak mau setia. Kita bisa beralasan tidak ada uang. Saudara, apa yang dimaksud di sini saudara? Memiliki kekayaan surga artinya memberi tanpa hitung-hitungan, dengan jujur, dengan tulus, digerakkan rasa hormat dan syukur pada Allah, mengerti makna memberi, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya kemudian mencatat di sini saudara, ada ujian kesetiaan. Orang tidak akan bisa terlihat setia kalau tidak ada ujian. Maka sebenarnya ada dua ujian, yaitu pada saat berkekurangan dan pada saat berkecukupan atau berkelimpahan. Orang akan jatuh di dalam dua sisi ini, pada saat berkekurangan atau pada saat berkelimpahan, berkecukupan. Saya baca di Google itu dia katakan gini, ujian bagi wanita akan kelihatan ketika dia di dalam keadaan sesuatu yang serba kekurangan, dalam kemiskinan. Masihkah setia kepada pasangan? Tetapi pria, ujiannya justru pada saat dia berkecukupan, pada saat dia diberkati, pada saat dia berkelimpahan, saudara. Karena apa saudara? Dia akan menganggap itu semua karena usahaku. Akhirnya tidak datang ke gereja, ada pertemuan-pertemuan dengan alasan meeting dan sebagainya.
Mari kita baca Filipi 4 ayat 12. Ya, kita baca Filipi 4 ayat 12 berkata apa? Ayat 12. Ya, 1, 2 ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bisakah kita berkata seperti Paulus, saudara? Orang yang mengerti, tahu apa artinya kekurangan, tahu apa artinya kelimpahan, tahu artinya kenyang, tahu artinya lapar. Orang itu yang akan bisa setia sampai akhir. Amin. Maka dia akan berkata, aku telah menyelesaikan garis akhir pertandingan iman. Tapi kalau engkau tidak tahu dan engkau tidak tahu itu adalah ujian kesetiaan, maka engkau akan bisa jatuh di salah satu sisi ini. Pada saat engkau kekurangan, pada saat engkau berkecukupan atau berkelimpahan. Tetapi ketika kita menyikapinya bahwa dalam semua ujian itu Tuhan beserta dengan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa saat kekurangan Tuhan juga mencurahkan kasih karunia. Dalam saat kelimpahan juga Tuhan akan memampukan kita dalam kelimpahan itu, mempermuliakan Tuhan dengan kelimpahan kita. Kita akan bisa setia dan kita tidak akan terhilang. Itu makanya saya selalu katakan, kalau orang yang tidak di dalam Tuhan, dia tidak akan mungkin setia kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan dikatakan di situ, Tuhan bilang, janganlah kamu takut terhadap penderitaan. Kesetiaan sejati akan terlihat ketika sedang ada ujian, yaitu penderitaan. Misalnya, pasangannya sedang sakit, mungkin sekarat. Setia nggak dia sampai akhir? Ketika pasangannya mungkin di PHK, menderita, biasanya ke mall setiap minggu, makan sama-sama bareng. Tapi setelah masa corona atau sudah pensiun, udah nggak bisa lagi, ya kan? Beli makeup misalnya Innisfree atau apa itu, body soap yang mahal-mahal. Karena sudah ekonomi sedang turun, akhirnya masuk kepada FIFA bonds. Masihkah bisa setia? Biasanya pakai Nike, akhirnya harus pakai sepatu yang tidak ada merek. Tuhan bilang dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu ini, apa saudara? Kamu jangan takut untuk mengalami penderitaan apapun. Bahkan dikatakan di sini, saudaraku, ya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Penjara yang dimaksud bisa saja penjara beneran. Bisa jadi juga engkau dipenjara dengan penyakitmu. Bisa jadi engkau juga pikiranmu terpenjara, yang akhirnya membuat engkau mungkin putus asa, terbelenggu, saudara. Tetapi saudara lihat ayat ini, ayat 10 ini dikatakan selama 10 hari. Apa maksudnya? Bahwa iblis tidak punya kuasa untuk selamanya. Selalu ada limitation. Selalu Tuhan akan membatasinya. Artinya saudara, kalau engkau sedang mengalami ujian apapun dalam hidupmu, ingat ada masanya. Pasti akan selesai. Saat ini kita sedang masa corona. Pasti akan selesai. Tetapi apakah kita juga di dalam masa corona ini, saudara? Masihkah engkau setia doa? Masih tetap engkau melayani enggak? Masih enggak engkau sungguh-sungguh berdoa ibadah, saudara? Atau tunggu dulu masuk di ruang ICU, isolasi mandiri sendiri, sudah napas
Saudara, jangan sampai setelah ada di penjara baru rajin baca Alkitab. Ada kemarin kesaksiannya seperti itu. Karena nggak ada kegiatan lain, baca Alkitab. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di sini dikatakan, Tuhan bilang ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Jangan takut terhadap penderitaan, karena itu adalah menunjukkan kesetiaan sejati. Untuk segala apapun yang akan terjadi, saudara, sekalipun mungkin terhadap ujian maut, Tuhan tetap ada di sana, saudara. Tuhan tetap ada di sana. Nah, itu makanya saya katakan, kalau engkau tidak tahan saja, bisa undur hanya karena perkataan 1-2 saja, bagaimana engkau akan bisa tetap setia sampai akhir kalau ada goncangan seperti begitu? Dan itu pasti akan terjadi, karena apa yang dituliskan di Alkitab akan dikenapi. Bagaimana engkau tidak percaya bahwa Tuhan akan melindungi engkau, saudara? Kalau untuk hal yang kecil saja kita langsung undur dari Tuhan, saudara. Itu kenapa? Karena kasihmu sudah tidak lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Rohmu tidak lagi menyala-nyala dalam Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, yang keempat di sini dikatakan, yaitu apa? Engkau harus menang dalam ujian kesetiaan sampai akhir. Ayat itu dikatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kalau saya membaca ini, ayat ini, beda dengan kepada kitab Efesus. Di kitab Efesus Tuhan masih bicara, bertobat, lakukan kembali apa yang pertama kamu sudah lakukan, yaitu kasih yang mula-mula, passion yang menggerakkan engkau melayani tanpa pamrih, melayani dengan segenap hati. Tetapi di dalam jemaat Smyrna, saya tidak lihat kata-kata bertobat. Tuhan hanya bilang hendaklah kamu setia. Dan di ujungnya di situ dikatakan apa, saudara? Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa dikatakan Roh kepada jemaat. Kemudian Tuhan hanya bilang gini, barang siapa yang menang, dia tidak akan mengalami apa, saudara? Dia tidak akan mengalami menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya, saudara, kalau kita tidak setia, kita tidak akan sampai kepada surga yang kekal. Kematian yang kedua artinya kita masuk ke dalam apa? Jurang maut, saudara. Dan mari kita akan lihat Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Kita akan berdiri membacanya ini. Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Apa dikatakan? Satu, sudah dapat belum? Ya, yuk sama-sama. 1, 2, sebentar. Sama sebentar ya, sebentar. Atau saya ingin kita baca dari ayat 37 deh. 1, 2 ya. Ayat 37. 1, 2 ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, ketika engkau tidak setia, ketika engkau katakan aku resign, aku tidak mau melayani Tuhan lagi, itu sebenarnya kita sedang meninggalkan Tuhan, dan kita tidak akan mungkin sampai kepada hidup yang kekal. Makanya Tuhan bilang, barang siapa yang menang, dia tidak akan mengalami kematian yang kekal. Artinya, kalau engkau tidak setia sampai akhir hidupmu, ayat ini berkata, engkau tidak mengundurkan diri, atau engkau lalai, saudara, Tuhan tidak berkenan. Artinya kita tidak akan peroleh hidup yang kekal. Detik-detik terakhir, kenapa engkau tinggalkan Tuhan? Tuhan sudah mau datang, kenapa engkau tinggalkan Tuhan?
Kenapa rohmu tidak menyala-nyala? Kenapa engkau setengah-setengah? Dia sudah datang dan akan datang dan tidak menangguhkan kedatangannya. Cepat kembali, saudara. Cepat kembali. Ketika engkau dengar firman Tuhan, mari katakan, Tuhan, aku mau setia. Pasangan calon pengantin, apabila dia tidak setia, pasti tidak akan bisa sampai kepada mahligai rumah tangga. Betul nggak? Misalnya selama pacaran, tidak setia sama pasangannya, nggak mungkin sampai kepada pernikahan. Kalau kita, saudara, juga selama kita akan mempelainya Tuhan. Selama kita hidup ini nggak setia, nggak mungkin kita bisa bersanding sama mempelai itu. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jadi kalau kita tidak setia dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak setia, makanya ayat itu dikatakan hendaklah kamu setia. Itu berarti kerjakan keselamatanmu. Hanya dengan dikatakan imanmu, saudara. Orangku akan hidup oleh iman. Orang yang berjalan dengan iman. Bagaimana dia berjalan dengan iman? Orang yang selalu dengar firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, doa, beribadah. Itu yang orang-orang yang tidak akan pernah mengundurkan diri. Karena rohnya akan selalu diingatkan, terus menyala-nyala. Tapi saudara, kalau engkau sudah tidak setia dalam doa, tidak setia baca firman, tidak setia firman Tuhan, persekutuan, ya, maka saudara tinggal sedikit lagi, tinggal menunggu momennya saja engkau akan tinggalkan Tuhan. Dan saat ini adalah ujian terakhir. Karena saya melihat kedatangan Tuhan, percepatan waktu itu begitu cepat, saudara. Banyak orang yang menunda-nunda dan dia tidak tahu. Tetapi firman Tuhan katakan terakhir, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Amin. Amin. Bilang kiri kanan, setia ya. Setia ya. Yuk kita akan menyanyi bersama-sama. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian tadi, yaitu Ku Tetap Cinta. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Sebab itu, marilah kita setia. Amin, saudara. Banyak pun tantangan, dalam kelemahan, dalam kelimpahan, setialah kepada Tuhan. Jangan sia-sia hidupmu. Jangan sia-sia Tuhan sudah tolong engkau. Jangan sia-sia Tuhan pelihara kita sampai sekarang. Mengertilah muslihat iblis. Kalau dia tidak bisa membuat engkau berdosa, maka dia akan membuat engkau tidak setia. Kalau iblis tidak bisa menarik engkau berbuat dosa lagi, maka dia akan membuat engkau supaya kasihmu mula-mula akan hilang. Sebab itu, miliki kasih mula-mula dan tetaplah setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu.
Kami bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri Tuhan. Kami akan hidup oleh iman. Kami hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Shekirari dalam masande, lalalali di dalam masande. Allah sikapkan, Allah bekerja di hati kami, Allah membaharui kami, Roh Kudus mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
ya Tuhan. Biarlah kiranya pelayan-pelayan-Mu di tempat ini digerakkan oleh kasih yang mula-mula dan yang setia dalam tugas dan tanggung jawab mereka seperti mereka lakukan kepada Tuhan. Biarlah kiranya jemaat-Mu Tuhan adalah orang yang setia sampai akhir dalam kehidupan mereka. Setia dalam baca firman, setia dalam doa, dalam beribadah Tuhan Yesus. Shikarala masina takarala maya sande. Roh Kudus berkati tayangan video ini yang akan memberkati banyak orang Tuhan untuk setia sampai akhir. Terima kasih buat isi hati Tuhan bagi kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Ini kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami mendengar firman Allah, jangan kami keraskan hati kami. Jangan kami tutup hati kami Tuhan. Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Roh Kudus menginsafkan akan kedatangan Tuhan. Roh Kudus akan menginsafkan akan penghakiman. Roh Kudus bekerja kepada kami semua. Terima kasih Tuhan.